Selamat datang di perkuliahan geologi. Pada pertemuan kedua ini, kita membahas tentang asal-usul bumi, struktur lapiran bumi, materi penyusun bumi, proses dan hasil proses yang terjadi di bumi, serta sejarah planet bumi dan bentuk-bentuk kehidupan di bumi. Proses pembentukan bumi dapat diketahui melalui teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli astronomi, fisika dan ahli geologi. Beberapa teori pembentukan bumi dan jagat raya tersebut diantaranya. 1. Teori nebula atau teori kabut. Teori ini dikemukakan oleh Laplace pada tahun 1796. Teori ini menjelaskan bahwa bumi terbentuk dari kabut gas dan debu atau nebula, sebahagian besar terdiri dari hidrogen dan sedikit helium. Nebula mengisi seluruh ruang alam semesta. Lama-kelamaan kabut panas tersebut mengalami pendinginan sehingga mengalami penyusutan dan mulai berputar yang makin lama makin cepat sehingga kabut tersebut bergumpal seperti bola dan selanjutnya berbentuk cakram. 2. Teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlin dan Moulton tahun 1905. Teori ini berprinsip tata surya berasal dari gumpalan kabut yang berbentuk spiral atau pilin disebut kabut pilin. Dalam kabut terdapat material padat yang disebut planetesimal. Dan tiap planetesimal mempunyai orbit bebas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan-tabrakan akibat gaya gravitasi. Akibat tabrakan tersebut maka gumpalan-gumpalan kabut menjadi lebih besar. Gumpalan paling besar berada di tengah-tengah yang sekarang disebut dengan matahari, sedangkan gumpalan-gumpalan yang lebih kecil menjadi planet-planet berevolusi terhadap matahari. 3. Teori tidal atau teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Teori ini berpendapat bahwa pada ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan menghilang. Pada waktu itu sebagian materi tertarik dan terlepas, bagian yang terlepas itu disebut dengan planet. 4. Teori protoplanet, awan debu. Teori ini dikemukakan oleh Gerard P. Kuiper tahun 1950. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya berasal dari gumpalan awan gas dan debu dalam jumlah yang sangat banyak. Gumpalan mengalami pemampatan dan menarik partikel debu membentuk bola, terbentuk pilinan, gumpalan menjadi pipi menyerupai cakram, tebal di bagian tengah dan pipi di bagian tepi. Partikel bagian tengah saling menekan menimbulkan panas dan cahaya, disebut matahari. Partikel bagian tepi berpilin lebih cepat menyebabkan gumpalan awan panas dan debu terpecah menjadi gumpalan lebih kecil yang disebut dengan planet dan satelit. 5. Teori Littleton atau teori bintang kembar. Menurut teori ini, kemungkinan dahulu matahari merupakan sepasang bintang kembar. Oleh karena suatu hal salah satu bintang tersebut meledak, dan oleh gaya gravitasi si bintang yang satunya atau matahari yang sekarang, dan pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya dan berbentuk planet yang ada sekarang. 6. Teori Big Bang, ledakan besar. Teori Big Bang ini menjelaskan bagaimana proses terbentuknya galaksi di jagat raya, di mana masing-masing galaksi terdiri dari jutaan bintang di dalamnya. Salah satu bintang yang namanya matahari adalah anggota dari galaksi Bima Sakti. Teori ini menjelaskan bahwa 1. Bahwa pada awalnya ada suatu massa yang sangat besar di jagat raya meledak akibat adanya reaksi inti. 2. Bagian yang meledak tersebut berserakan menjauhi pusat ledakan. Dan 3. Setelah berjuta-juta tahun massa yang berserakan membentuk galaksi. Struktur lapisan bumi. Bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 9 planet yang dekat dengan matahari. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta km, berbentuk bulat dengan radius tanda kurang lebih 6.370 km. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan. Secara struktur, lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Kerak bumi atau crust merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai lebih dari 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan basa dan masam.
Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. 2. Selimut atau selubung atau disebut juga mantel merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan cair dengan suhu 3000. 3. Inti bumi atau yang disebut juga dengan core, terdiri dari material cair, dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Materi penyusun bumi terdiri dari mineral dan batuan yang mengalami proses pelapukan. Mineral adalah materi penyusun bumi yang merupakan unsur atau senyawa anorganik yang terbentuk secara alami dengan sifat fisik dan komposisi kimia tertentu dan mempunyai struktur dalam yang tarator dan berbentuk kristal. Adapun senyawa mineral penyusun bumi diantaranya, sulfida, halide, oksida, hidroksida, karbonat, nitrat, fosfat, sulfat, dan silika. Batuan adalah massa materi mineral keras yang membentuk lapisan kerak bumi. Berdasarkan cara terbentuknya, batuan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu, batuan beku atau igneous rocks dan disebut juga batuan magma. Batuan sedimen atau sedimentary rocks dan disebut juga batuan endapan. Batuan metamorfik atau metamorphic rocks dan disebut juga batuan malihan. Proses yang terjadi di bumi diantaranya yaitu, 1. Proses endogenik, merupakan proses pembentukan bumi yang dipengaruhi oleh tenaga dari dalam bumi, seperti tenaga epirogenesis, orogenesis, vulkanisme, seisme dan tsunami. 2. Proses eksogenis, merupakan proses pembentukan bumi yang dipengaruhi oleh tenaga dari luar bumi, seperti tenaga pelapukan, erosi, sedimentasi dan gerakan massa pun hasil proses yang terjadi di bumi diantaranya, 1. Soil, tanah, dan rocks. Batuan 2. Bentuk lahan dan bentang lahan 3. Mineral sekunder 4. Struktur geologi. Bumi tempat segenap makhluk hidup termasuk manusia telah terbentuk kira-kira 4,6 tahun lalu bersamaan dengan planet-planet lain yang membentuk tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Untuk melihat sejarah planet bumi, dapat dideskripsikan berdasarkan masa. 1. Masa Arkeozoikum, atau disebut juga masa kehidupan purba, berlangsung kira-kira 4,52,5 miliar tahun lalu. Masa ini merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. 2. Masa Paleozoikum atau sering pula disebut sebagai zaman primer atau zaman hidup tua berlangsung selama 340 juta tahun yaitu kurang lebih 590 sampai 250 juta tahun yang lalu, dan dibagi menjadi 6 periode atau zaman, yaitu, Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perem. 3. Masa Mesozoikum atau sering pula disebut sebagai zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan berlangsung kurang lebih selama 180 juta tahun, antara 251 hingga 65 juta tahun yang lalu. Era ini dibagi menjadi 3 periode, Trias, Jura, dan Kapur. 4. Masa Neozoikum atau disebut juga Kenozoikum merupakan zaman hidup pertengahan dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalam.